Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca dan juga merenungkannya secara sederhana, bacaan Injil yang barusan kita dengarkan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus mengkritik orang-orang Israel yang pada saat itu tidak peka, hatinya degil, karena mereka tidak merasakan atau bahkan menolak rencana karya keselamatan Allah, sehingga apa yang diperjuangkan oleh Allah bagi manusia tampak salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin merenungkan bacaan Injil hari ini secara berbeda. Minggu lalu para imam Keuskupan Denpasar melakukan sidang pleno mengevaluasi program karya pastoral, kemudian merancang program pastoral di tahun 2025 yang akan mengangkat tema dengan titik fokus tentang militansi. Maka dari sisi lain, bacaan Injil ini juga sebenarnya memiliki nilai bahwa sebagai umat beriman kita terkadang diajak untuk tidak tenggelam dalam arus, tidak selalu ikut apa yang menjadi tren. Saya kemudian mengangkat satu anomali atau apa yang sedang menjadi tren dunia saat ini, terutama di kalangan muda, yakni FOMO. FOMO itu singkatan dari fear of missing out, yang intinya takut ketinggalan zaman, takut ketinggalan tren. Maka dari itu banyak orang muda yang hidupnya lebih banyak ikut-ikutan. Nah, umat beriman juga kadang-kadang melaksanakan kewajiban keberimanannya hanya karena ikut-ikutan. Terutama sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Orang ramai-ramai ke gereja bukan karena sungguh-sungguh merindukan kelahiran Tuhan ke dunia, merindukan kelahiran Tuhan dalam hati setiap insan, tetapi ikut-ikutan tren supaya bisa foto di kandang Natal, supaya bisa foto di pohon Natal. Dan bagi para gembala tentu ini menjadi suatu fenomena yang menyedihkan, karena domba-domba ini selama 1 tahun hilang, tetapi pada hari-hari raya tertentu baru datang. Menjadi seorang beriman hendaknya memiliki iman yang militan, yang teguh. Artinya apapun tantangan, jika tren itu tidak membuat kita lebih dekat dari relasi kita dengan Tuhan, maka bisa dipastikan hal itu tidak baik. Kita mencontoh teladan hidup Lucia yang kita kenangkan dalam Ekaristi Kudus ini. Bagaimana sejak kecil ia telah memiliki keinginan untuk membaktikan dirinya seutuhnya untuk Tuhan. Bahkan di tengah tantangan dan juga paksaan dari ibunya untuk menikah, ia tetap berpegang teguh pada komitmennya. Umat beriman dewasa ini yang memiliki komitmen barangkali tidak banyak lagi. Maka melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu sudah Yesus perjuangkan selama ia hidup. Yang sekarang ada adalah sabdanya. Meski secara fisik kita tak lagi melihat Kristus, namun sabdanya tetap hidup di dalam hati kita, menjadi terang langkah hidup kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mau mengikutinya? Semoga kita mau mengikuti Tuhan dalam berbagai tantangan hidup kita, karena yakinlah berjalan bersama Tuhan, kemenangan akan menyambut kita. Amin. Amin. Amin.